Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel A Slice of Science. Kali ini kita masih membahas tentang getaran, gelombang, dan bunyi bagian ketiga. Yang akan kita pelajari kali ini adalah mekanisme pendengaran. Bagaimana sih cara manusia dapat mendengarkan bunyi? Sebelum kita membahas tentang bagaimana proses mendengarkan pada manusia, maka terlebih dahulu kita perlu membahas tentang organ pendengaran atau telinga terlebih dahulu. Telinga adalah organ pendengaran yang terletak di kanan dan kiri kepala manusia. Selain berfungsi sebagai organ pendengaran, telinga juga berfungsi dalam keseimbangan tubuh. Telinga sendiri terbagi menjadi 3 bagian: telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Bisa kalian perhatikan di gambar sudah ada pembagian mana yang termasuk telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar terlebih dahulu, mari kita bahas. Berfungsi untuk menangkap getaran bunyi dari luar. Bagian-bagiannya antara lain ada daun telinga, bagian telinga luar yang membatasi bagian luar kepala dengan saluran telinga. Daun telinga berfungsi untuk mengumpulkan rangsangan bunyi. Bagian yang kedua adalah saluran telinga, berfungsi untuk menyalurkan rangsang ke gendang telinga. Lalu yang ketiga adalah bagian gendang telinga yang berfungsi mengubah rangsangan bunyi menjadi sebuah getaran. Telinga tengah fungsinya untuk menghantarkan dan memperkuat getaran yang datang. Tipe ya. Bagian dari telinga tengah. Yang pertama adalah, dan isinya itu hanya ada tulang pendengaran saja, terdiri dari tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Tulang martil atau malleus akan ikut bergetar ketika ada getaran yang datang. Kemudian tulang landasan atau incus merupakan tulang pendengaran lanjutan dari tulang martil. Dan yang terakhir ada tulang sanggurdi atau steps, merupakan tulang pendengaran yang ketiga. Berikutnya ada telinga dalam. Telinga dalam merupakan pusat kendali dari indera pendengaran. Fungsinya adalah untuk mengubah getaran dari telinga dalam menjadi impuls listrik dan diteruskan melalui saraf menuju ke otak. Bagian dari telinga dalam, yang pertama ada jendela oval. Jendela oval ini menerima getaran dari tulang sanggurdi dan meneruskannya ke koklea atau rumah siput. Yang kedua ada bagian yang bernama koklea. Di dalam koklea terdapat yang namanya organ korti, yaitu reseptor yang mengubah getaran menjadi impuls. Yang ketiga ada saluran semisirkuler. Saluran semisirkuler ini berbentuk 3 saluran setengah lingkaran yang berisi cairan endolimfa, berperan untuk mengatur keseimbangan tubuh. Kemudian yang keempat adalah saluran eustasius, menghubungkan rongga mulut dengan telinga dalam. Fungsi dari saluran eustasius adalah mengatur keseimbangan tekanan udara antara tekanan udara luar dengan tekanan udara yang ada di dalam tubuh kita, atau di bagian telinga lebih tepatnya. Lalu bagaimana mekanisme pendengaran pada manusia? Secara singkat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, daun telinga akan menangkap gelombang bunyi dari luar, kemudian diteruskan ke bagian telinga selanjutnya. Di tahapan yang kedua, gelombang telinga yang sudah diterima tadi akan diubah menjadi sebuah getaran oleh
gendang telinga. Nah, getaran yang dihasilkan oleh gendang telinga ini akan diperkuat dan diteruskan ke bagian telinga dalam oleh tulang-tulang pendengaran tadi, ada landasan, martil, dan sanggurdi. Kemudian diubah menjadi impuls saraf. Nah, yang terakhir, impuls saraf ini disalurkan ke otak sehingga kita bisa merasakan sensasi mendengar dan kita bisa mengerti maksud dari suara tersebut. Kita bisa mengidentifikasi jenis suara yang kita dengar itu dari benda apa. Lalu berikutnya kita akan membahas tentang sistem sonar pada makhluk hidup. Pernahkah kamu mengamati bagaimana kelelawar dapat menangkap mangsa di malam hari? Kelelawar akan mengeluarkan gelombang di mana gelombang tersebut akan dipantulkan kembali oleh benda atau hewan yang dilewatinya. Nah, pantulannya ini akan diterima oleh suatu alat yang berada di dalam tubuh kelelawar. Selain kelelawar, ada juga hewan lain yang memanfaatkan gelombang untuk mengetahui letak suatu benda, yaitu adalah lumba-lumba. Lumba-lumba hidup di perairan dalam yang pencahayaannya kurang, sehingga untuk mobilitasnya kura-kura kurang mengandalkan penglihatannya. Bukan kura-kura, maksudnya lumba-lumba. Lumba-lumba itu akan mengandalkan pemantulan bunyi atau pemantulan gelombang ini dibandingkan dengan penglihatannya. Kelelawar dan lumba-lumba merupakan hewan yang menggunakan sistem sonar. Sistem sonar merupakan sistem yang digunakan untuk mendeteksi tempat dalam melakukan pergerakan dengan deteksi suara frekuensi tinggi atau yang berfrekuensi ultrasonik. Sonar atau Sound Navigation and Ringing merupakan suatu metode penggunaan gelombang ultrasonik untuk menaksir ukuran, bentuk, dan kedalaman benda. Kelelawar merupakan hewan yang mampu mendengarkan bunyi ultrasonik dengan frekuensi di atas 20.000 Hz. Kelelawar ini dapat mengeluarkan gelombang ultrasonik saat ia terbang. Nah, gelombang yang dihasilkan saat dia terbang ini akan dipantulkan kembali oleh benda atau hewan yang dilewati oleh gelombang ini, lalu akan diterima oleh tubuh dari kelelawar tersebut. Nah, kemampuan kelelawar untuk menentukan lokasi atau melakukan navigasi ini disebut dengan ekolokasi. Apa sih yang dimaksud dengan ekolokasi? Ekolokasi disebut juga dengan biosonar atau sonar biologi yang digunakan oleh beberapa jenis binatang. Binatang yang memiliki kemampuan ekolokasi akan mengeluarkan bunyi dan mendengarkan pantulan bunyi tersebut yang telah dipantulkan oleh objek-objek yang ada di sekitarnya. Nah, dengan menggunakan pantulan bunyi tersebut, binatang tersebut bisa mengidentifikasi keberadaan suatu objek. Ekolokasi biasanya digunakan oleh binatang sebagai alat navigasi untuk berkelana atau berburu mangsa. Nah, kita bisa perhatikan ilustrasi berikut. Kelelawar akan mengeluarkan bunyi gelombang ultrasonik ke segala arah jika di suatu ketika, di suatu jarak tertentu terdapat sebuah benda atau hewan, maka akan dipantulkan oleh hewan tersebut dan ditangkap kembali oleh kelelawar, sehingga kelelawar dapat mengetahui di mana posisi benda atau di mana posisi hewan yang akan dimangsa oleh kelelawar ini.
Sedangkan untuk lumba-lumba sama seperti kelelawar juga akan mengeluarkan bunyi terlebih dahulu yang dipantulkan oleh benda penghalangnya. Benda penghalang bisa dalam bentuk karang, bisa dalam bentuk ikan, sehingga pergerakan dari lumba-lumba ini menjadi terarah dan juga dia mampu untuk mencari mangsa, menentukan posisi mangsanya. Terima kasih kalian sudah menyimak video ini. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui personal message. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.